Sore Bu Kabit. Sore. Oke. Nah, ini kan kemarin banyak pertanyaan dari teman-teman ASNers Ya. terkait seleksi kemarin. Mungkin langsung aja Bu Kabit ya. Nah. Oke, R4 yang belum ini semua jawaban berarti tentang R4 ya. Apa sih sebetulnya R4 itu, kenapa muncul R4 gitu ya. R4 itu kategori untuk non ASN yang belum terdata di database BKN tapi sudah punya pengalaman kerja 2 tahun di instansi. Ya, makanya dia bisa ikutan seleksi kemarin tahap 2. Nah, itu dikategorikan sebagai R4. Nah, terus pertanyaannya, R4 yang belum dapat formasi, memang R4 itu ada yang dapat formasi ya, ada yang L, ada yang L2. Kalau L itu berarti dia lulus di formasi tempat dia melamar. Kalau L2 itu dia lulus tapi di formasi optimalisasi. Artinya kalau lulus di optimalisasi itu dia lulus bukan di jabatan yang dia lamar, tapi di jabatan lain dengan kualifikasi yang sama dengan jabatan yang dia lamar. Itu L2. R4, L2 ya. Nah, ada yang R4 saja, kebanyakan tenaga kesehatan ya. R4 saja dia nggak dapat formasi gitu ya, karena formasinya terbatas. Tahun anggaran selanjutnya tidak perlu tes lagi kan? Nah, ini pertanyaannya, memang untuk yang R4 ini belum ada kepastian dari pusat apakah R4 ini berarti karena ada juga disebutkan bahwa R4 ini pendataan ya, pendataan kedua lah kurang lebih begitu ya. Jadi kan ketika ikut seleksi tahap 2 kemarin berarti datanya sudah direkam di BKN. Tahun anggaran berikutnya apakah perlu ikut seleksi lagi? Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi kemungkinan besar sih mungkin tidak ya, karena bisa jadi sama perlakuannya dengan R3. Tapi sekali lagi itu belum ada ketentuan teknis yang mengatur tentang R4 apakah perlu ikut tes lagi atau tidak. Itu baru satu ya pertanyaannya ya. Untuk R4 berarti tadi saya menjawab 2 pertanyaan ya, apakah dia terdata di database BKN atau tidak. Yang pasti terdata karena dia jadi masuk gitu ya. R4 itu lulus atau tidak? Ya, kalau yang dapat formasi tadi ada R4L atau L2, ada R4 saja, tidak L gitu ya. Kalau tidak L berarti ya dia nggak dapat formasi. Kalau ditanya lulus atau enggak, sekarang arti lulus itu apa gitu ya. Kalau lulus dapat formasi ya berarti tidak kalau R4. Tapi kalau R4L atau L2 itu lulus. Kemudian kaitan dengan paruh waktunya, apakah R4 nanti bisa diusahakan gitu ya jadi P3K paruh waktu. Itu juga sampai saat ini belum ada mekanisme pengusulan P3K paruh waktunya. Sementara saat ini ada 2 ketentuan ya, ada Kepmenpan 16 ya tentang P3K paruh waktu. R4 itu masuk atau tidak, kalau di Kepmenpan tidak. Tapi kalau di Kepmenpan yang lama, yang 374 kalau saya tidak salah, itu bisa sebetulnya. Jadi saya pun tidak bisa menjawab dengan pasti bisa atau tidak diusulkan jadi atau diupayakan jadi P3K paruh waktu.